Selamat pagi. Kita membahas soal tentang fungsi kuadrat. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 8x tambah 7. Pertanyaannya, koordinat titik baliknya adalah... pada kesempatan ini, meskipun yang ditanyakan adalah hanya koordinat titik baliknya, Ibu berusaha membahas secara keseluruhan dari awal hingga menemukan koordinat titik baliknya. Nah, sebenarnya hanya untuk langsung mengetahui koordinat titik baliknya kita sudah langsung punya rumus. Tetapi dengan mengetahui koordinat titik baliknya saja, tidak membayangkan soal secara total. Jadi kita mulai dari hal yang pertama adalah sebelum menemukan koordinat titik balik sebagai akhir dari penyelesaian soal ini, Ibu mulai dengan cara mencari pembuat nol fungsi. Mencari pembuat nol fungsi, itu yang pertama yang kita kerjakan. Apa itu pembuat nol fungsi? Artinya adalah yang membuat fungsi itu bernilai nol. Nah, fungsinya yang mana? Fungsinya adalah f(x) sama dengan x kuadrat kurang 8x tambah 7. Itulah fungsinya. Nah, pembuat nol fungsinya adalah jika f(x) ini bernilai nol. Nah, dalam sistem koordinat kartesius, fungsi x ini bisa kita sebut supaya dia menjadi suatu pasangan, kita bisa menyatakan ini sebagai y. Sehingga kita beroleh persamaan yang nilainya sama dengan catatan y sama dengan f(x), y sama dengan x kuadrat kurang 8x tambah 7. Nah, jika y bernilai 0, itu artinya fungsi itu menghasilkan 0. Siapa fungsinya? Yaitu tadi x kuadrat kurang 8x tambah 7. Siapa yang membuat y menjadi 0? Yaitu si x. Siapa si x yang membuat fungsi itu menjadi bernilai 0? Itulah yang disebut dengan pembuat nol fungsi. Cara mencari nilai x yang membuat fungsi menjadi 0 adalah dengan cara memfaktorkan fungsi kuadrat itu dan menemukan faktor-faktornya. Nah, seperti biasa kalau kita sudah menemukan faktornya, lalu kita andaikan faktor itu salah satunya bernilai 0. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Sebelum memfaktorkan kita harus menemukan angka sedemikian sehingga A tambah B-nya bernilai, nah di sini negatif 8 dan A kali B-nya bernilai sama dengan positif 7. Itu yang harus kita temukan. Nah, siapakah itu? Kita temukan A-nya yaitu berapa kali berapa 7. Nah, itu dulu yang paling cepat. Kita langsung, 7 itu hanya 1 kali 7. Berarti 1 kali 7, 7. Tapi di sini harus bernilai negatif kalau dijumlahkan. 1 tambah 7, 8 positif. Berarti harus negatif. Negatif 1 kali negatif 7 bernilai positif. Berarti kita temukan negatif 1. Jadi A-nya negatif 1. B-nya negatif 7. Coba kita masukkan. Negatif 1 kali negatif 7. 7. Negatif 1 negatif 7. Negatif 1 tambah negatif 7. Hasilnya negatif 8. Nah, kalau sudah kita temukan nilai A dan B, kita langsung masukkan ke dalam faktor tadi. Sini X. X kurang 1, X kurang 7, itulah yang bernilai 0.
Nah, kita anggap yang pertama ini yang bernilai 0. 0 kali berapa saja menghasilkan 0. Nah, kita anggap X kurang 1 itu bernilai sama dengan 0. Kalau X kurang 1 kita anggap bernilai sama dengan 0, berapakah X? Berapa dikurangi 1? Ya 1. Sama dengan 0? Ya 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Tapi dengan cara matematis lalu kita buat caranya seperti ini. Negatif 1 supaya jadi 0 kita tambah 1. Di sini juga ditambah 1. Sehingga kita peroleh X sama dengan 0. 0 tambah 1, 1. Itulah X yang pertama. Apa artinya? Berarti kalau nilai X sama dengan 1 kita masukkan 1 kurang 1 sudah jadi 0. Berapapun di sini 0 kali berapapun menghasilkan 0. Berarti pernyataan itu benar, menghasilkan fungsi menjadi 0. Itulah orang yang membuat fungsi menjadi 0. X yang membuat fungsi menjadi 0 adalah si X sama dengan 1. Itu yang pertama. Kedua, kalau X kurang 1 sama dengan 0, X kurang 1 sama dengan 0 itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua bisa saja X kurang 7 yang sama dengan 0. Jadi boleh ini, boleh itu. Ini atau ini. Nah, seperti biasa secara matematis kurang 7 kita buat jadi 0 berarti ditambah 7. Dengan catatan di sebelah kanan juga ditambah 7. Makanya kita peroleh X yang kedua itu sama dengan ini 7 kurang 7 0. 0 tambah 7. Nah, X yang kedua bernilai 7. Inilah fungsi, inilah X1 dan X2 atau pembuat fungsi menjadi 0. Makanya disebut sebagai pembuat 0 fungsi. Kalau kita buat dalam sistem, dalam tabel, kita buat dalam tabel. Tabelnya kita buat di sini. Ini adalah tabel tentang fungsi X yang kita nyatakan fungsi X itu sama dengan Y sama dengan X kuadrat kurang 8X tambah 7 di mana X-nya kita ambil 1 dan 7, kita ambil 1 dan 7, Ibu buat di sini 1 dan 7. Si 1 membuat nilai fungsi X yang nanti kita gambar dalam sistem koordinat kartesius sebagai Y, membuat fungsi bernilai 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 1, ini X sama dengan 1, fungsinya menjadi 0. Karena 1 kurang 1, 0, 0 kali berapapun menjadi 0. Itu yang pertama. Yang kedua, X-nya 7, kita buat di sini 7. Kalau X-nya 7, kita masukkan di sini 7 kurang 7, 0. 0 kali 7 kurang 1, 6. 0 kali 6, ya 0. Berarti X sama dengan 7 itu membuat fungsi atau Y atau fx-nya bernilai 0 juga. Sehingga kita peroleh pasangan titiknya ada 2 pasang titik. Yang pertama pasangannya 1,0. Yang kedua pasangan titiknya adalah 7,0. Nah, titik-titik inilah nanti yang akan kita pindahkan dalam sistem koordinat kartesius. Dan tidak hanya titik ini saja, tapi berdasarkan 2 titik ini kita cari titik-titik yang lain yang berada dalam garis fungsi tersebut. Bagaimana caranya? Kita lihat. Seandainya X-nya 1, Y-nya 0. Kalau 2 bagaimana? Kita coba. Kalau X-nya sama dengan 2 bagaimana? Kita buat pengerjaannya di sini. Kalau X-nya sama dengan 2, berapakah nilai fx atau nilai Y yang mempunyai rumus X kuadrat? X kuadrat ini rumusnya, fungsinya X kuadrat kurang 8X tambah 7. X-nya kita ganti 2, berarti 2 kuadrat kurang 8 kali 2 tambah 7. Nah, berapa hasilnya? 2 kuadrat 4. 8 kali 2 kurang 16 tambah 7. Hasilnya kita temukan
4 tambah 7, kita lihat yang positif dulu, 4 tambah 7, 11. 11 kurang 16 sama dengan negatif 5. Hingga kita pindahkan, kalau X-nya sama dengan 2, Fx atau Y-nya sama dengan negatif 5. Sehingga kita temukan lagi pasangan titik 2, negatif 5. Demikian seterusnya, X sama dengan 3, maka Fx-nya sama dengan Y sama dengan 3 kuadrat kurang 8. Nah, sini 8 kali 3 tambah 7 sama dengan 9 kurang 8 kali 3 sama dengan 24 tambah 7. Hasilnya sama dengan 9 tambah 7, 16. 16 kurang 24 sama dengan negatif 8. Kita temukan di sini 3, jika X-nya 3, ininya negatif 8. Berarti pasangan titiknya adalah 3, negatif 8. Kalau X-nya sama dengan 4, kita kerjakan. Berarti Fx-nya sama dengan, itu sama dengan Y, berarti 4 kuadrat kurang 8 kali 4 tambah 7 sama dengan 16 kurang 32 tambah 7 sama dengan 16 tambah 7, 21. 21 kurang 32 sama dengan negatif 9. Oke, jadi kalau dia X-nya 4, Y-nya bernilai negatif 9. Kalau X-nya sama dengan 5, ya, jadi semakin ini besar angkanya, Y sama dengan 5 kuadrat kurang 8 kali 5 tambah 7 sama dengan 5 kuadrat 25 kurang 40 tambah 7. 25 tambah 7, 32. 32 kurang 40 negatif 8. Berarti kalau 5 menjadi negatif 8. Ini titiknya 4, negatif 9. Ini titiknya 5, negatif 8. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau X-nya sama dengan 6? Maka Fx-nya sama dengan, itu sama dengan Y sama dengan 6 kuadrat kurang 8 kali 6 tambah 7 sama dengan 36 kurang 8 kali 6, 48 tambah 7 sama dengan 36 tambah 7, 43. 43 kurang 48 negatif 5. Nah, sehingga kita peroleh 6 pasangannya negatif 5. Pasangan titiknya adalah 6, negatif 5. Perhatikan di sini. Setelah kita susun, ada suatu bentuk pengulangan. Nah, bentuk pengulangan hasil-hasil dari nilai Y yang teratur. Yang mana itu? Misalnya, yang pertama kita lihat 1 dengan 0, 7 dengan 0. 2 dengan negatif 5 pasangannya 6 negatif 5. 3 dengan negatif 8, 5 negatif 8. 4 negatif 9. Nah, kalau kita pindahkan titik-titik itu dalam sistem koordinat kartesius, ini kita buat suatu sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah garis vertikal dan horizontal yang berpotongan tegak lurus. Nah, titik perpotongannya sebagai 0, 0 ke sebelah kanan bernilai positif 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri bernilai negatif karena Ibu tidak melihat nilai
X yang bernilai negatif, jadi kita pakai yang positif saja. Lalu sumbu yang vertikal ke atas bernilai positif, itu nilai Y-nya Ibu lihat tidak ada yang positif. Jadi Ibu pakai yang ke bawah saja. Jadi mulai dari negatif 1 ke bawah, negatif 2. Karena ke bawah bernilai negatif, ke atas bernilai positif. Nah, inilah wadah untuk meletakkan titik-titik pada sistem koordinat kartesius. Nah, akan kita perhatikan. Apa? Kita lihat angka 1. X-nya 1. Jadi ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu X. Yang horizontal adalah sumbu X. Yang vertikal adalah sebagai sumbu Y. Ini nilainya X di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan nilai Y bergerak dari 0, negatif 5, 0, negatif 5, negatif 8, negatif 9, negatif 8 lagi, negatif 5 lagi, baru kembali lagi ke 0. Coba kita lihat. 1, 0. X-nya 1, nilai X-nya 1, Y-nya 0. Berarti tidak naik, tidak turun. Dia berada di sini. Ini X 1,0. 2, negatif 5. X-nya 2, Y-nya negatif 5. Berarti dia 2, negatif 5. Turun ke bawah sam. Dia stop di sini. Lalu yang berikutnya 3, X-nya 3, Y-nya negatif 8. 3, dia mencari negatif 8. Dia turun sampai ketemu negatif 8 di sini. Nih, negatif 8. Lalu 4, ini 4 X-nya, ia bertemu dengan negatif 9. Dia turun sampai ketemu dengan negatif 9 di sini. Kalau Ibu buat sini, kira-kira di sini. Lalu 5, X-nya 5 bertemu dengan negatif 8. Itu dia. Nah, 6, X-nya 6 bertemu dengan negatif 5 di sini. Dan yang terakhir 7, dia tidak bertemu siapa-siapa. Dia hanya diam di tempat karena dia berada di titik 0. Inilah titik-titik yang dilalui oleh fungsi kuadrat itu. Jika kita hubungkan, nah, kita cari titik-titik yang lain 1,1, 1,2 kalau dalam suatu sistem komputer akan kita hubungkan akan membentuk garis seperti ini. Nah, garis yang lengkung, mulus, artinya dia tidak patah-patah, akan membentuk garis seperti ini. Inilah fungsi kuadrat yang bernama fx sama dengan x kuadrat kurang 8x tambah 7. Ini dia sebenarnya. Nah, setelah digambar dalam suatu sistem koordinat kartesius, ditanya koordinat titik baliknya. Sebenarnya koordinat titik baliknya ini. Tapi ini bisa kita peroleh, kita lihat dengan cara menggambar. Tapi tanpa menggambar pun kita nanti dapat membuat rumusannya. Nah, yang ingin Ibu tekankan di sini, dengan mengetahui gambarnya dan hanya mengerjakan rumusnya saja nanti, kita sudah bisa membayangkan apa yang kita jawab. Nah, setelah kita dapat pembuat nol fungsi, lalu kita temukan titik-titik yang lainnya, lalu kita gambarkan dalam sistem koordinat kartesius, kita bisa langsung membuat garis yang membagi dua gambar ini, grafik ini menjadi dua bagian yang sama besar. Itulah yang disebut nanti dengan persamaan sumbu simetri. Nah, garis apa yang bisa membuat garis ini grafik ini menjadi dua bagian yang sama besar, yang simetris? Apakah kita buat garis seperti ini atau seperti ini? Nah, kira-kira berarti kita harus membuat di tengah-tengah persis. Inilah garis yang membuat grafik ini menjadi dua bagian yang simetris. Garis ini berada di sumbu X, garis ini berada di sumbu X yang berangka 4. X sama dengan 4, inilah nanti yang disebut dengan persamaan sumbu simetri. Nah, apakah harus
menggambar seperti ini baru bisa ditemukan persamaan sumbu simetri? Tidak. Nah, ini supaya kita punya bayangan, seandainya kita nanti menggunakan rumus, kita menjadi tahu, oh sumbu simetri itu adalah yang membagi parabola menjadi dua bagian yang simetris. Nah, setelah kita temukan persamaan sumbu simetri, nilai X sama dengan 4 ini ternyata membuat grafik itu berada di titik terbawah. Nah, di titik terbawah dari pertama X1 nilai Y-nya 0, masih di sini titiknya. Lalu X2 nilai Y-nya turun negatif 5, X3 turun lagi ke bawah, X4 turun lagi ke bawah, X5 ternyata dia naik. Berarti titik terendahnya adalah di titik X sama dengan 4. Berapa nilai titiknya, berapa nilai paling rendahnya? Yaitu di negatif 9. Nilai negatif 9 ini, inilah yang disebut nilai minimal. Nah, jadi nilai minimal. Jadi nilai minimalnya adalah di Y sama dengan negatif 9. Y itu adalah Fx. Nilai minimalnya adalah di Fx sama dengan 9. Itu nilai minimalnya. Atau Fx sama dengan 9 atau Y sama dengan 9. Itu nilai minimalnya. Nah, setelah kita tahu nilai minimalnya, lalu diketahui juga inilah titik baliknya. Nah, kalau parabola itu terbuka ke atas, dia mempunyai titik balik minimal. Kalau parabola itu terbuka ke bawah, berarti puncaknya berada di atas, berarti dia mempunyai nilai balik maksimal. Jadi, titik baliknya ini adalah pada posisi X-nya 4 di sini dan Y-nya negatif 9. Sehingga kita bisa mengatakan titik balik dari parabola ini adalah di titik 4, negatif 9. Di sini tadi Y-nya negatif 9, di sini Y-nya negatif 9. Itu. Jadi terjawab bahwa koordinat titik baliknya adalah 4, negatif 9. Nah, tanpa menggambar, jika misalnya nanti dalam suatu ujian kita hanya memerlukan nilai 4,09, kita bisa mempunyai rumus. Yang pertama, untuk persamaan sumbu simetri. Karena sebelum kita mengerjakan sampai ke akhir, kita bisa menemukan pertama pembuat nol fungsi seperti ini. Kalau ini harus kita kerjakan pembuat nol fungsinya, kita temukan X1 dan X2. Nah, setelah kita temukan pembuat nol fungsinya X1 dan X2, kita juga bisa menemukan rumus untuk persamaan sumbu simetri. Nih, X sama dengan 4. Persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri. Bisa kita cari dengan cara membuat rumus X sama dengan negatif B per 2A. Apa itu Bu? B. Apa itu A? Nah, B dan A bukan A tambah B yang ini, tapi B dan A adalah diambil dari suatu fungsi. Jika fungsi itu diketahui fungsi kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, jika diketahui suatu fungsi dalam bentuk umum seperti ini, maka sumbu simetrinya adalah negatif B per 2A. Coba kita lihat dalam kasus ini. Kita lihat dalam soal ini, kita temukan
A-nya di sini, A-nya bernilai 1, B-nya bernilai negatif 8. Nah, C-nya bernilai sama dengan 7. Ya, kita masukkan dalam soal ini, X-nya adalah negatif B per 2A. Negatif B, berarti B negatif 8. Berarti supaya tidak nanti terkumpul di sini rumusnya, kita buat di sini bahwa rumus X-nya untuk mencari rumus ini, mencari sumbu simetri X sama dengan 4 ini diperoleh dengan tanpa menggambar. Berarti dengan rumus negatif B per 2A. Berarti negatif B itu negatif 8 per negatif B itu negatif 8, 2 kali A. A itu angkanya 1. Sehingga kita peroleh negatif kali negatif positif, 8 dibagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, sebenarnya bisa kita cari dengan hanya menggunakan rumus. Nah, tapi kita ingin menggambarnya tadi ya. Nah, sekarang rumus persamaan simetri kita sudah dapat. Lalu rumus untuk mencari nilai minimal atau nilai maksimal. Jadi kita mencari nilai minimal atau nilai maksimal. Nah, nilai minimal akan diperoleh jika parabola terbuka ke atas. Nilai maksimal akan kita peroleh apabila parabola terbuka ke bawah. Kapan terbuka ke atas? Kalau terbuka ke atas jika A-nya bernilai positif. Itu minimal apabila A-nya bernilai positif. Kalau maksimal A bernilai negatif. Ini tandanya ya. Nah, apa rumusnya? Rumusnya adalah Fx atau Y itu sama dengan negatif D per 4A. Wow, banyak sekali rumusnya ya Bu. Kita ambil nilai minimalnya di sini adalah negatif 9. Kita cari dengan cara, sini rumusnya kita bikin Y sama dengan negatif D. D itu apa? Kita cari lagi di sini. D rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Itu rumusnya lagi. B itu berapa tadi nak? Negatif 8 pangkat 2 kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 7. Jadi di sini dilibatkan C-nya ya. Negatif 8 pangkat 2, 8 kali 8, 64. Kurang 4 kali 7, 28. D-nya sama dengan 64 kurang 28. 64 kurang 28. 14 kurang 8, 6. 5 kurang 2, 3. Berarti bernilai 36. Itu D-nya. Kita masukkan negatif D. Berarti negatif 36 dibagi 4 kali 1. 4 kali 1, 4. Negatif 36 dibagi 4. Sama dengan negatif 9. Sama dengan menggunakan gambar, dengan menggunakan rumus. Inilah rumusnya. Terus yang ketiga, titik baliknya. Nah, titik baliknya seperti yang ada di pertanyaan. Inilah hasil akhir, rumus terakhirnya. Titik balik kalau dia terbuka ke atas minimal, kalau titik balik dia terbuka ke bawah maksimal. Apa rumusnya? Berarti X-nya ini, X, Y. X-nya ini negatif B per 2A, Y-nya ini negatif D per 4A. Inilah rumusnya. Nah, tanpa menggambar kita bisa menemukannya. Lihat di sini bahwa ternyata titik baliknya ini adalah 4. Ini di sini, negatif 9. Ini diperoleh dari rumusnya ini 4, hasil rumusnya ini negatif 9. Demikian.